berjumpa Rp350.100. Selanjutnya pengumuman nama yaitu yang pertama kajian usul fikih setiap tahap subuh adalah hak pertama dan hak pertama yang diisi oleh Bapak Dr. Tehani Abbas Profesi MA. Kajian kedua kitab Riyadhus Shalihin setiap tahap subuh pada tahap kedua dan tahap keempat yang di sana diisi Haji Munawar Jabal Asiri. Kemudian ketiga yaitu kemudian tanggal Al-Quran setiap ahad tubuh ahad ketiga oleh Bapak Haji Bakuni dan MCMA, dan kemudian Jumat malam pada malam sampai Isya diisi Bapak Haji Muhammad Said Abdul Salam Besi. Dan yang terakhir kajian untuk kitab Bulughul Maram setiap malam Kamis pada pekan kedua dan pekan keempat pada malam sampai Isya yang juga diisi Bapak Haji Sudirman SAG. Semua ini bersifat undangan kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Dan yang terakhir susunan hafal Jumat hari ini 6 Jumat awal 1446 Hijriah tanggal 8 Oktober 2024. Waktu Jumat pukul 11.49 yang insyaallah bertindak sebagai hakim Bapak Dr. Haji Musafir NPDI. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah kita. Imam Ustaz Mulyani asal kami percayakan kepada Bapak Syarif Samsudin Salim, dan alhamdulillah beliau telah berada di tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zann inna ba'daz zanni ismun wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, saya mengajak diri saya dan jamaah yang saya muliakan, mari kita sama memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah yang telah menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati kita, berada di tempat yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjauhkan godaan syaitan.
bukan merasa senang, merasa tentram, berada di tempat-tempat yang bisa menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena dengan berselawat kepada beliau, selain bagian dari ibadah kita, memenuhi perintah Allah dalam Al-Quran, juga menunjukkan kesetiaan dan kesediaan kita menjadikan Rasulullah sebagai panutan, sebagai ikutan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu wala yaqta ba'dukum ba'dha. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Adakah di antara kalian yang mau memakan daging saudaranya yang telah mati? Fakarihtumu. Pastilah kamu merasa jijik kepadanya. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sehubungan dengan ayat ini, saya mengetengahkan kepada jamaah yang saya muliakan sebuah hadis dari Safiyah binti Huyai yang suatu ketika pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan iktikaf di malam hari, dia mendatanginya untuk menyampaikan sesuatu. Begitu menganggap selesai urusannya, dia pamit kepada Rasulullah dan Rasulullah berdiri mengantarnya beberapa langkah, lalu kelihatan mereka berdiri berdua. Tiba-tiba ada dua sahabat Rasulullah dari golongan Ansar yang lewat, lalu mempercepat jalannya karena khawatir terkena ayat tadi, wala tajassasu. Jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Apalagi yang dilihat ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan seorang perempuan. Maka Rasulullah berkata kepadanya, pelan-pelanlah jalan. Lalu bahkan ditahan sejenak. Lalu Rasulullah bersabda, ketika Rasulullah sampaikan kepadanya bahwa dia ini adalah Safiyah, salah seorang istri Rasulullah, maka kedua sahabat ini membaca Subhanallah sebagai upaya untuk membersihkan diri dari adanya kecurigaan terhadap kedua laki-laki itu, jangan sampai berburuk sangka kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menahan, lalu berucap kepadanya, Inna syaitana yajri minal insani majriyad dami. Sesungguhnya syaitan itu merayap dalam diri manusia pada peredaran darah, ya, pada peredaran darah. Wa inni khasyitu ay yaqdifa fi qulubikuma su.
au qala syai'an. Dan saya khawatir jangan sampai syaitan membisikkan sesuatu ke dalam hati kalian berdua atau mengatakan sesuatu kepada kalian. Jamaah yang saya muliakan, Safiyah binti Huyai adalah salah seorang istri Rasulullah dari keturunan Yahudi. Pada saat terjadi perang Khaybar, ayahnya, suaminya dan banyak keluarganya yang meninggal dunia, dan Safiyah ini menjadi tawanan perang. Ada salah seorang sahabat yang mengetahui keadaan itu lalu melaporkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Safiyah itu adalah keturunan orang besar dari Bani Quraidah dan Bani Nadir." Mendengar hal itu, Rasulullah memerdekakan Safiyah, dan dalam riwayat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan bahwa sebelum dimerdekakan Rasulullah memberi dua alternatif. Apakah Anda lebih suka kalau saya merdekakan lalu dikembalikan kepada keluarga Anda, ataukah lebih suka kalau dimerdekakan lalu saya peristrikan? Maka Safiyah memilih alternatif yang kedua, dijadikan istri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menikahi Safiyah dengan motif agar kaum Yahudi tidak terus-menerus memusuhi Islam dan umat Islam. Jadi motif-motif Rasulullah menikah itu sesungguhnya secara singkat bukan karena syahwat, bukan karena nafsu saja, tetapi ada kepentingan-kepentingan untuk dakwah Islam. Jemaah yang saya muliakan, pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat dan hadis ini tadi, bahwasanya yang pertama, sebagai suami agar kiranya memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya, menghargai mereka, berkata-kata kepada istri dengan sopan. Ini yang digambarkan dalam awal hadis, bahwa sekalipun Rasulullah dalam keadaan itikaf, mengasingkan diri dari orang banyak, berkonsentrasi untuk takarrub ilallah, tapi karena istrinya datang untuk satu keperluan, maka tetap disambut dengan lemah lembut, diantar, berdiri sebagai penghormatan terhadap istri ketika akan berangkat, ketika akan kembali ke rumah. Mungkin kita anggap remeh, anggap biasa saja kalau dibicarai istri, lalu kita dalam keadaan tidak menunjukkan perhatian, menjawabnya ataukah bahkan diam. Ini sesungguhnya yang dituntunkan oleh Rasulullah supaya kita termasuk orang yang memuliakan sang istri. Yang kedua, jangan mencari-cari atau meneliti keadaan orang lain. Dalam ayat yang saya bacakan tadi dan di hadis, bahwa dua sahabat mempercepat jalannya sebagai upaya untuk menghindari karena khawatir kena. Wala tajassasu, jangan kamu cari-cari kesalahan orang, karena justru diibaratkan kalau kita cari-cari kesalahan orang apalagi disebarkan kepada orang lain, diibaratkan bersedia memakan daging saudara yang telah mati. Tentu kita merasa jijik kepadanya. Itulah yang ditegaskan dalam ayat surah Al-Hujurat ayat 12, salah satu di antaranya. Yang ketiga, hendaknya kita berusaha menghindari prasangka orang. Jadi jangan kita berprasangka jelek kepada orang lain, tapi jangan juga kita yang berbuat yang menyebabkan orang berprasangka jelek. Rasulullah SAW setelah melihat kedua sahabat yang mempercepat jalannya, Rasulullah menyatakan kepadanya, tidak usah cepat-cepat, pelan-pelanlah. Ini adalah Safiyah, istri saya. Dalam arti jamaah,
kita sama-sama menjaga diri. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa membuka peluang orang lain berprasangka buruk kepada kita. Jika memang ada kekhawatiran, maka jelaskan. Tentu saya sangat salut dari sekian masjid yang sering kami datangi. Pengurus di masjid kita ini sering sekali kalau waktu agak longgar sampai mengumumkan hasil kota amal sekian lembar uang 100, sekian lembar uang 50 dan seterusnya. Itu adalah salah satu upaya untuk menghindari hal-hal yang bisa membuka kesempatan kepada orang lain untuk berprasangka buruk kepada kita. Lalu yang terakhir jamaah, kita dianjurkan untuk selalu bersikap hati-hati terhadap godaan syaitan. Digambarkan dalam hadis bahwa inna syaitana yajri minal insani majriyad dami. Sesungguhnya syaitan itu merayap dalam diri manusia pada tempat peredaran darah. Maksudnya begitu halusnya, begitu lembutnya yang namanya godaan syaitan, sehingga kadang tidak terasa. Oleh karenanya jangan ada di antara kita yang merasa kebal, mengatakan ya saya kan orang bertakwa, saya orang yang kuat iman, tidak akan diganggu lagi oleh syaitan. Karena dalam banyak ayat disebutkan, antara lain pada surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan sekali-kali kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu digambarkan dalam tafsir melangkah. Kalau dia goda diri kita, lalu dia tidak berhasil, dia akan melangkah ke istri. Kalau tidak berhasil juga melangkah ke anak. Kalau tidak berhasil, cari lagi orang-orang dekat dengan kita. Cari lagi orang yang bisa jadi perantara untuk kita bisa tergoda dengan rayuan atau bujukan syaitan. Tentu saja kita kemukakan hal-hal seperti ini sebagai bekal buat kita dalam menjalani kehidupan. Karena betapa godaan-godaan, rayuan yang sewaktu-waktu bisa datang kepada kita, yang bisa mengalihkan kita dari ketaatan menjadi orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. I'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajj. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana
wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.